Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 47. Firman Tuhan berkata, "Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang perkelahian Daud dan juga Goliat. Yang menarik adalah bahwa perkelahian di sini bukan hanya secara fisik, tapi yang terlebih dahulu terjadi adalah perkataan Goliat yang kerap kali mencemooh atau menghina Daud, baik itu karena postur tubuhnya yang kalah jauh dari Goliat atau karena Daud menghadapinya hanya dengan sebuah tongkat. Dan bahkan Goliat mengutuki Daud. Kalau kita perhatikan, kata-kata cemooh yang diucapkan oleh Goliat ini sebetulnya secara tidak langsung ingin mematahkan kepercayaan diri Daud untuk melawannya. Lalu apa yang Daud katakan? Sangat bertolak belakang dengan yang diucapkan oleh Goliat yang sangat yakin bahwa ia pasti menang. Daud menjadikan Tuhan sebagai dasarnya untuk melawan Goliat, dan Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang akan maju dan mengalahkan Goliat, bukan Daud. Nama Tuhan semesta alam dijadikan sebagai kekuatan Daud untuk melawan Goliat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan. Sehingga kalaupun kita berhadapan dengan orang-orang yang mencemooh, menghina, atau menyepelekan kita, maka kita bukannya membalas dengan cemoohan dan hinaan juga. Saat kita berpegang teguh pada nama Tuhan semesta alam, maka dialah Tuhan yang akan tetap memampukan kita untuk berpikir jernih dalam menghadapi gumul juang kehidupan. Dan ternyata bukan hanya itu saja, Tuhan semesta alam juga yang akan menghadapi gumul juang tersebut menggantikan kita. Kiranya Tuhan semesta alam senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi baru yang masih tetap kami tapaki. Kami berdoa memohon supaya Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami dari hari lepas hari. Bahkan kalaupun kami diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kami yang mungkin kerap kali mencemooh, menghina, ataupun menyepelekan kami, mampukan kami untuk tidak mengandalkan diri dan kekuatan sendiri,
Tapi ketika kami berpegang teguh pada nama Tuhan semesta alam, maka Engkaulah Tuhan yang pasti memampukan kami untuk berpikir jernih dan memampukan kami untuk menghadapi gumul juang kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kami boleh tampil sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Layakan kami untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh pada nama Tuhan semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah lupa, berpegang teguhlah pada nama Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.